Ini adalah This is dari Cryptomology episode yang ke-28. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is dari channel. Dan kita masuk ke segmen This is dari Cryptomology. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin maupun altcoin. Tetapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati, karena itu dipastikan adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, so kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya cryptocurrency. Kalau misalnya kita lihat dari minggu lalu, cryptocurrency masih bergerak bullish, teman-teman. Dan beberapa altcoin juga sudah membuat all-time high, Ethereum juga sudah membuat all-time high, dan ini merupakan indikasi yang bagus sekali untuk yang namanya si cryptocurrency. Dari segi market cap-nya juga menunjukkan hasil yang positif. Dari total market cap-nya, dia sudah juga membuat hampir all-time high, teman-teman. Dan dia sudah mencapai targetnya, mengejar targetnya di angka 3 triliun. Dan seperti apa pembahasannya dan juga koin-koin ke depannya, roadmap-nya seperti apa, seperti biasa gue akan bahasnya ini di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chartnya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan masuk ke segmen This is dari Cryptomology. Oleh karena itu kalian bisa melihat di depan, gue sedang menggunakan charting tools yang gue biasa gunakan untuk menganalisa kripto maupun saham secara teknikal, yaitu adalah tradingview.com. Jadi tradingview.com ini adalah platform charting tools yang sangat keren banget, lengkap banget. Dari mulai drawing toolsnya sampai ke analytical toolsnya itu semua lengkap sekali. Kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa daftar di id.tradingview.com, itu secara gratis, free, tinggal sign up aja. Nanti begitu kalian sudah sign up, kalian langsung bisa menikmati secara free. Tetapi itu tentunya ada limitasi kalau yang free. Jadi kalau misalnya kalian mau ngilangin limitasi itu, misalnya seperti indikator yang bisa lebih dari 3, kemudian kalian bisa melakukan backtest secara detail, terus price history, kalian bisa daftar atau kalian bisa coba yang pro-nya. Kalau misalnya kalian mau coba yang pro-nya, linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat kalian daftar yang pro-nya. Oke? Nah, di depan kalian ini adalah chart dari market cap kripto, teman-teman ya. Hari ini karena kita mau ngomongin kripto, oke? Dan sebelum gue masuk ke market cap ini, ya market cap kripto, gue mau bahas tentang news yang lagi hot di dunia per cryptocurrency-an ya. Yang pertama itu ada coin scam lagi yang kemarin lagi viral banget teman-teman, yaitu adalah Squid Coin ya. Kalau misalnya kalian tahu, itu adalah coin scam ya, yang dari di opennya tuh naik puluhan ribu persen ya, dari 0, sekian sampai ke $2.400, tiba-tiba dalam sekejap langsung dibikin $0 teman-teman ya. Itu luar biasa menyakitkan. Kalau misalnya kalian yang kena, ya sorry to hear that. Tetapi kalau misalnya ke depannya kalian nggak mau kena koin-koin seperti itu lagi, ya kalian harus lebih bisa menseleksi ya. Nah, gue kasih tips teman-teman, cara menseleksinya itu adalah paling gampang teman-teman ya. Itu kalian ngelihat siapa foundernya, sosial medianya bagaimana ya. Kemudian kalian bisa melihat white paper literasinya seperti apa, apakah white papernya itu legit atau too good to be true, teman-teman ya. Kalian bisa melihat dari situ. Jadi kemudian kalian bisa ke forum teman-temannya di Reddit atau di segala macam yang ngomongin kripto, terus kalian bisa lihat di situ seperti apa ya, dan kalian bisa ngecek juga apakah flow atau likuiditas atau equity dari koin tersebut, keluar masuknya koin, jual belinya itu lancar atau enggak ya. Kalau misalnya dia tidak lancar, itu tanda-tanda kalian bisa kena scam ya. Tetapi anyway gini ya, kalau misalnya kita ngomong shitcoin atau koin micin ya, sebutannya seperti itu sebenarnya sah-sah aja sih. Intinya rules paling yang kalian harus pegang itu dalam kalian mau trading di shitcoin atau di koin micin itu adalah kalian harus tahu resikonya. Ya resikonya apa? Yang terbesar ya seperti yang kemarin itu Squid Coin itu ya, dia tiba-tiba bisa hilang, tiba-tiba nilai jadi 0, atau dia bisa kabur atau projectnya benar-benar hilang di telan bumi seperti itu. So, kalau misalnya kalian mau trading koin micin, kalian harus pertimbangkan risknya, kalian harus siap dana kalian yang kalian investasikan hilang. So, kalian tidak usah invest yang banyak-banyak ya. Karena apa? Karena koin micin itu saya sendiri pun masih suka gatel beliin koin micin ya. Tapi saya beliinnya itu dengan uang yang sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena ya dari profil resikonya seperti itu, dan tujuannya shitcoin itu adalah untuk meledak teman-teman ya. Kalau misalnya meledak syukur, nggak meledak ya udah, ibaratnya seperti itu. Ya intinya
kalian harus bisa menginvestasikan atau membeli koin tersebut dengan uang yang kalian bisa anggap itu hilang. Kalau misalnya hilang, itu tidak mengganggu kalian, tidak mengganggu cash flow kalian dan segala macam. So hati-hati dengan koin-koin seperti itu, jangan sampai kedepannya kalian kena dengan nilai investasi yang tidak bisa kalian terima resikonya. Oke? Seperti itu. Dan berikutnya saya mau ngomongin tentang koin yang menarik di akhir-akhir ini juga lagi viral juga gara-gara Facebook ya, yaitu koin-koin yang berhubungan dengan metaverse, teman-teman ya. Apa itu metaverse ya? Metaverse itu adalah dunia digital yang apa ya, yang bisa paralel dengan kehidupan kita sekarang. Itu ibaratnya adalah dunia lain yang mana bisa dibilang nanti bisa menjadi the second world, teman-teman, atau dunia kedua setelah alam real kita ini ya, yaitu adalah dunia digital. Kalau misalnya kalian pernah nonton film yang namanya Ready Player One, yaitu kurang lebih metaverse ke depannya itu nanti bakal kayak gitu ya. Banyak yang bilang juga itu masih lama ya, masih bisa puluhan tahun proyeknya, tapi ada yang bilang juga itu akan muncul dalam waktu dekat. Dan apa yang kita bisa ambil ya, dan dari dunia investasinya pun itu sangat hot sekali, terutama kalau misalnya kalian dengar kemarin Facebook, teman-temannya baru merubah namanya dari Facebook menjadi Meta, karena Mark Zuckerberg itu percaya bahwa kedepannya itu Meta ini akan menjadi masa depan, teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari film-film atau cerita-cerita fiksi lainnya, itu ya mungkin keren banget ya kalau misalnya dia bisa seperti itu. Nah, banyak orang yang bisa mengambil opportunity atau kesempatan di the next teknologi ini atau yang Meta ini ya. Itu bisa dari sektor stoknya itu juga banyak ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, kalian mungkin bisa mulai berinvestasi di saham-saham atau di stocks yang mendukung untuk project Meta ini, teman-teman, metaverse ini ya. Tapi yang pasti itu saham-sahamnya saham-saham luar, nggak mungkin saham-saham Indo ya. Belum ada saham-saham Indo yang bisa mendukung itu gitu. Nah, di saham-saham luar ada beberapa stocks yang bisa kalian pertimbangkan ya. Yang pertama tentunya Facebook itu ya, Meta itu. Kemudian yang kedua kalian bisa pertimbangkan Nvidia ya. Nvidia itu karena mereka itu menyediakan hardware-nya, teman-teman. Dari segi hardware tuh dia menyediakan ya. Selain si Meta ini, dia menyediakan Oculus Rift tentunya dan didukung oleh si Nvidia ini untuk menyediakan dari segi grafiknya gitu ya. Terus kalian bisa melihat developer besar ya, developer software gaming besar yang akan mendukung kontennya, teman-teman, di dalam metaverse itu gitu ya. Yang kalian bisa perhatikan tuh mungkin Disney gitu ya. Kemudian kalian bisa perhatikan juga mungkin itu Tencent, seperti itu, yang besar-besar semua, teman-teman ya, proyeknya berhubungan dengan metaverse seperti itu ya. Itu kalian bisa mulai perhatikan ya. Dan untuk kriptonya sendiri ya, itu juga banyak project-project dari kripto ini yang sudah masuk ke metaverse, teman-teman ya. Itu salah satunya itu yang paling established itu adalah Mana, teman-teman ya, Mana USDT. Ya, ini namanya Decentraland, teman-teman ya, Decentraland ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, setelah rumor tentang metaverse itu muncul ya, dia harganya meledak dari 0,7 sampai ke paling tinggi kemarin $5. Itu berapa ratus %, teman-teman, kenaikannya. Dan sekarang lagi koreksi. Kalian tinggal cari entry point yang menurut kalian itu cocok buat kalian ya. Yang pasti ini Mana ini juga memiliki project yang sangat luar biasa di metaverse-nya ke depan ya. Kalau misalnya kalian mau cek projectnya, kalian tinggal YouTube aja, banyak yang sudah menjelasin tentang project Decentraland ini yang berhubungan dengan the next teknologi, yaitu metaverse ya. Kemudian berikutnya yang kedua kalian bisa perhatikan tuh Sand ya, Sand. Nah, Sand ini adalah sandbox, teman-teman ya. Ini juga dia bergerak atau project kedepannya itu lebih ke metaverse ya. Terutama dari gaming side-nya, dia sudah menggandeng beberapa developer game ya, teman-teman ya. Dan dia ingin menciptakan dunia untuk lebih ke child friendly, seperti kayak misalnya Roblox atau dia misalnya Minecraft seperti itu, tetapi di metaverse-nya, teman-teman ya. Dan ini juga bisa menjadi the huge project ya, kalian bisa cek sendiri ke depannya seperti apa. Dan ini sudah harganya sudah pada tinggi ya, sudah pada $2 semua. Dan ada satu koin yang menurut saya cukup menarik untuk kalian perhatikan, yaitu namanya adalah Meta Hero, teman-teman ya. Nah, Hero USDT ini ya. Hero USDT ini juga saya kemarin baru baca-baca tentang projectnya. Saya ngelihat beritanya, white paper segala macam. Ini projectnya luar biasa sekali. Dia bikin portal, teman-teman ya. Dia bikin portal yang mana portalnya itu menghubungkan dunia real itu dengan dunia metaverse ya. Itu yang saya baru baca seperti itu. Dan dia sudah melakukan presentasi di beberapa negara, teman-teman. Kemarin di Arab Saudi dia bahkan
bikin atau nge-show dia punya portalnya seperti apa gitu ya. Dan ini projectnya legit teman-teman ya. Kalau misalnya saya perhatikan legit, harganya masih 0,16 ya. Dari segi sirkulasi koinnya pun kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap ya teman-teman ya. Ini kita ke CoinMarketCap ya. Kemarin terus kalian bisa cek di sini yang namanya sebentar, oke. Hero ya teman-teman ya. Meta Hero. Nah, ini ya. Dia masih berada di ranking 2700-an ya. Market cap-nya masih under $1 billion ya. Masih 737 jutaan ya, 900 juta dolaran ya, masih kecil sekali market cap-nya ya. Dan volume tradingnya 100 juta per hari. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi dengan market cap segini volume trade-nya 100 juta dan terus naik terus ya. Dan kalau misalnya dilihat dari white papernya, kalian bisa cek sendiri di sini websitenya, white papernya kalian bisa baca-baca sendiri di sini ya. Dari websitenya kalian bisa baca roadmapnya seperti apa, white papernya kayak gimana, kalian riset sendiri ya. Tapi yang jelas kalau dari segi market cap dan juga volume tradingnya itu sekarang lagi gila banget ya. Dan dari market supply-nya nih ya teman-teman, supply dia tuh cuma 10 billion teman-teman ya, 10 miliar koin ya. Dan total supply-nya sekarang 9 miliaran ya, kurang lebih 9 miliaran yang artinya tidak terlalu banyak ya. Jadi ini koin ini worth it kalian untuk pertimbangkan kalau misalnya kalian tertarik untuk invest di Metaverse, oke? Nah, itu adalah berita-berita tentang kripto yang lagi hot belakangan ini. Sekarang kita langsung saja bahas tentang keseluruhan ya, secara market cap-nya dulu seperti biasa. Dari segi market cap-nya, kripto ini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat, dia sudah membuat all time high teman-teman ya, di angka sekarang di 2,736 ya. Nah, 2,736 ini kalau misalnya kita lihat weekly-nya ya, nah, seperti ini. Dia all time high teman-teman ya, 2,76, dan sekarang sedang menuju ke target kita ya. Kemarin kalau misalnya kalian nonton video saya bilang targetnya itu adalah 3 triliun ya. 3 triliun ini tampaknya akan segera tercapai di tahun ini, teman-teman ya. Harusnya sih bisa tercapai di tahun ini ya. Jadi ini merupakan sentimen yang sangat positif sekali untuk kripto ya. Di sini dia sempat bikin retracement, koreksi, tapi koreksi sangat kecil sekali dan itu membentuk tren bullish continuation juga, patternnya seperti ini ya. Nah, dan ini sudah breakout teman-teman, dan itu siap untuk dia pergi ke level 3 triliunan ya. Jadi itu yang kita harapkan untuk si total market cap-nya semua ya. Sekarang kita lihat yang altcoin-nya teman-teman. Nah, untuk yang altcoin-nya juga sama, dia sudah membentuk yang namanya atau mencetak harga tertinggi yang baru, all time high teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini high sebelumnya 1,493, sekarang udah 1,548 ya. Nah, untuk targetnya ini di mana? Kalau misalnya let's say kalian mau jangka panjangnya, kalian tinggal tarik aja sini dan kalian bisa tarik 1:1-nya seperti ini ya. Dan ini bisa dilihat target jangka panjangnya untuk si total market cap yang altcoin ini adalah 1,850 T ya, triliun dollar, dan ini masih bisa tercapai di tahun ini ya logikanya. Kalau misalnya dia nanti November Desember bullish terus, ini mungkin bisa tercapai. Oke. So dari segi altcoin dan juga cryptocurrency secara keseluruhan, secara market cap-nya itu positif sekali untuk pergerakan kripto ya. Jadi masih banyak sekali uang yang masuk ke kripto, tampaknya orang-orang sudah mulai bergegas masuk ke investasi atau instrumen baru ini, cryptocurrency ya, dan saya harap sih kedepannya akan terus berkembang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat total market yang di luar Ethereum dan juga Bitcoin. Untuk yang di luar Ethereum dan Bitcoin, teman-teman, ini juga sudah all time high ya, sudah di 1 T lebih ke atas ya. Yang kemarin tuh all time high-nya itu adalah di sekitar 992 billion ya, dan sekarang dia mencetak sempat ke angka 1,036 triliun. Dan ini kalau misalnya kalian bisa mau ambil 1:1-nya juga, target untuk idealnya kalian bisa tarik seperti ini dan kemudian kalian bisa copy paste atau 1:1 ke seperti ini. Jadi targetnya dia adalah 1,289 triliun. Itu target idealnya untuk si altcoin di luar Ethereum. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk ketiga market cap ini kalau kita telaah atau kita analisa, ini sangat-sangat positif sekali untuk pergerakan cryptocurrency ke depannya. Jadi kalau misalnya kalian yang masih megang kripto, ya kalian bisa lah nih hold dulu sampai ke market cap-nya menyentuh target-target kita, itu baru kalian bisa konsentrasikan untuk taking profit. Nah, sekarang kita langsung saja ke koinnya. Yang pertama Bitcoin US dollar, teman-teman ya.
Nah, untuk Bitcoin sendiri ya, kemarin itu sudah membentuk all time high di 67.000 dan dia retrace ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini resistance-nya dia sempat break sedikit dan dia retrace. Nah, di beberapa hari kemarin pada saat dia retrace atau koreksi, dia membentuk pattern seperti ini teman-teman ya, yang mana ini juga patternnya sangat bagus sekali. Dia pattern bullish continuation juga, sudah break dan dia sempat mau di reject lagi ke bawah, tapi dia ditahan dan akhirnya dia bisa break ke atas. Ini yang kita mau tunggu adalah ketika dia break level 64898 ya. Kita tunggu sampai dia break, dia bikin all time high lagi, itu kemungkinan harganya akan jalan seperti ini dan dia bisa memiliki target baru teman-teman ya. Yang mana target lama kita itu adalah di 75.000 yang pertama. Ini adalah target yang harus dicapai 75 ribuan ya. Dan kemudian untuk dengan dia membentuk pattern seperti ini yang baru ya, kita mendapatkan target baru di angka 82.100. Ini adalah menjadi target idealnya nextnya Bitcoin ya. Jadi pertama tentu harus 70 sampai 75.000 itu harus dicapai dulu, di-achieve dulu, baru dia ke 82.290. Semoga itu bisa tercapai. Oke. Untuk Bitcoin seperti itu. Sekarang kita ke Ethereum US dollar. Nah, untuk Ethereum ini sendiri juga dia sudah membentuk all time high lagi teman-teman ya. Yang kemarin tuh di 4.000 sekitar 4.387 dan kemudian sekarang dia bergerak di levelnya di 4.586. Ini kalau misalnya kalian lihat teman-teman ya, pergerakan jangka pendeknya ya, ini sebenarnya sama teman-teman ya dengan kejadian ini ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, ini gambaran seperti ini sudah pernah terjadi dulu teman-teman ya. Dulu itu Ethereum di tahun ini nih yang saya kotakin ya. Ini dulu nih kecil sekali dia. Ini saya kotakin. Ini kejadiannya mirip seperti sekarang ya. Kalau misalnya kita zoom in ya di sini, sekarang saya gedein teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini apakah kalian familiar dengan bentuknya tadi ya? Jadi sekarang kita ini ada di posisi ini teman-teman ya. Kita sekarang lagi ada di posisi ini. Saya berharap itu akan terulang ya, kejadiannya akan berulang. Jadi dia patternnya itu mirip sekali sama yang kejadian sekarang. Dia bikin konsolidasi di sini, akhirnya dia bikin all time high, dia retrace lumayan dalam, terus dia bikin high yang tidak lebih dari all time high-nya, kemudian dia koreksi lagi dan dia sekarang bikin all time high. Dan sekarang kondisinya kita lagi di sini nih. Anggap aja posisinya. Dan sekarang lihat ledakannya teman-teman ya. Ledakannya kalian lihat. Ledakannya kalian bisa lihat sampai mana teman-teman ya, sampai sini ya. Jadi ya saya tahu ya ini mungkin tidak akan se-ekstrim ini, cuman saya berharap kejadiannya sama. Kalau kalian perhatikan sekarang kondisinya lagi seperti ini nih ya. Ini di jangka waktu yang lebih besar ya. Sedangkan ini miniaturnya, ini jangka waktu yang besarnya. Dia membentuk high di sini, ini sebagai high yang di sebelah sini. Dia membentuk high juga yang tidak lebih tinggi ini ya teman-teman ya. Terus dia bikin breakout seperti ini sekarang di kejadiannya di sini ya. Kita sekarang berada di ujung. Kalau dia ngikutin pattern yang sama seperti ini, dia akan konsolidasi dan dia akan naik dulu sedikit, terus dia retrace dan kalian bisa ambil untuk ketika dia retrace ke 4.300-annya lagi, itu baru bisa meledak ke atas teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah untuk Ethereum-nya. Semoga bisa memiliki ledakan yang luar biasa seperti ini. Kalau misalnya kita samakan skalanya teman-teman ya, ini mungkin bisa sampai ke harga 8.000 atau sampai $9.000 per Ethereum. Oke, seperti itu. Itu untuk Ethereum-nya. Berikutnya kita coba ke XRP teman-teman ya. Nah, untuk XRP sendiri ini juga dia masih bergerak di dalam range yang merupakan tahanannya teman-teman ya. Ini ada area supply di area angka 1,26 sampai 380. Itu adalah area supply-nya, oke. Jadi kalau once dia sudah break ke atas ya dengan pattern seperti ini kan patternnya inverted head and shoulder teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan ini left shoulder-nya, ini head-nya, ini right shoulder-nya. Kalau dia bisa break ke atas, targetnya kalian bisa ukur dari seperti ini teman-teman ya. Nah, kayak gini, ini ke head-nya. Terus kalian bisa ukur seperti ini. Ya. Dia bisa naik kurang lebih sampai ke level $1,58. Yaitu menjadi target dari si XRP ya. So kalau mau turun kemana? Kalau dia turun dia bisa sampai ke level ini lagi ya, sampai ke 0,88 seperti itu ya. Oh ya, saya tadi lupa ngasih tahu skenario USD Bitcoin USD kalau dia turun gimana. Nah, untuk Bitcoin ini sendiri ya, kalau misalnya kita down lagi ke time frame yang lebih kecil ya. Let's say di sini saya mau ke time frame M30 ya. Nah, di M30 ini kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman ya, di Bitcoin ini dia lagi konsolidasi ya, dan ini kemungkinan kalau dia tidak langsung naik ya, kalau dia mau retrace dulu, dia bisa retrace ke bawah sampai ke level di daerah sini teman-teman ya. Ini adalah menjadi level penurunannya Bitcoin. Kalau dia mau turun bisa sampai ke sini ya. Jadi ini adalah hal yang kalian pertimbangkan. Kalau dia misalnya break di bawah nanti besok hari Kamis ya,
Dia bisa turun sampai ke 61.000 ya, 61.500 atau di low-nya itu di sekitar 61 ribuan ya. 61.000 sampai 61.500 itu menjadi area koreksinya Bitcoin. Oke, itu yang jangan sampai kalian lupakan ya. Nextnya kita coba BNB US dollar, teman-teman. Nah, untuk BNB US dollar ini koreksinya dia sudah sudah cukup besar. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan di sini, kalau misalnya kita bikin seperti ini ya, kita asumsikan dia mau bikin head and shoulder ascending ya, kenaikannya masih bisa sampai ke level 564 ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari pergerakan harganya dia, price action-nya dia ya, ini masih ada chance juga nih untuk naiknya lebih dahsyat lagi, teman-teman, atau dia membentuk all time high lagi. Jadi all time high-nya itu adalah di 565 ya. Ini sudah membuat kita tunggu saja sampai dia masuk ke area Quasimodo. Nih kalau misalnya kalian perhatikan di M30-nya dia membentuk Quasimodo seperti ini. Ini di M30-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di daily-nya, teman-teman, ya, dia sudah membuat all time high di sini ya, dia sudah membreak structure di sini dan dia sudah break ke atas. Dia ketahan ya di structure ini. 519 itu menjadi structure tahanannya, dan target untuk berikutnya itu adalah di sekitar sini harus di break, teman-teman ya, di level sekitar 674. Harusnya ini 674 bisa tercapai ya, dan dia bisa membuat all time high baru, teman-teman ya. Dan kalau once dia membuat all time high baru, kita samakan dengan targetnya seperti ini. Oke, ini harusnya dia sudah berhenti sekarang ya. Nah, ini targetnya sedikit lagi kena, teman-teman, di 611. Itu menjadi resistance yang menurut saya cukup kuat untuk BNB. Jadi kalau misalnya dia bisa break ke atas 611, dia mungkin 674 atau all time high itu bisa dibuat ya. Tapi kalau misalnya dia retrace di daerah sini, ya itu kemungkinan dia bisa retrace sampai ke level 450 sampai ke 480-an lagi gitu ya. Itu untuk BNB-nya. Sekarang kita mau ke Cardano. Oke, untuk Cardano dia sempat breakout di sini ya, sempat breakout, dia punya dia punya support yang kuatnya ini, dia break ke bawah, oke. Dan sekarang dia retrace ke atas, balik lagi ke atas ya. Dan ini adalah sesuatu yang baik karena di situ mengandung momentum. Caranya adalah kalian tinggal garisin seperti ini, tunggu sampai oke, sebentar, saya gambar dulu, ini kepencet lagi. Saya mau gambar di sini maksudnya. Nah, seperti ini ya. Nah, tunggu nih harganya itu ngebreak trendline atasnya, dan dia breaknya itu dengan satu candle yang bullish sekali ya. Kalian harus perhatikan hal tersebut. Kalau sudah bisa break, kalian bisa mulai untuk re-entry lagi sih ada, karena ini ada chance dia untuk membuat tren baru ya, atau kebadan tren baru, yang mana kalau misalnya kita proyeksikan seperti ini ya, ini targetnya itu bisa sampai ke level kurang lebih di angka 3,88an ya, 3,88 untuk si Cardano. Seperti itu ya, itu untuk Cardano-nya kayak gitu. Terakhir kita ke Polkadot, teman-teman ya. Nah, untuk si Polkadot ini atau DOT ini dia sudah membuat all time high, yang mana itu luar biasa, teman-teman ya, dan dia berhasil berada di atas 48 dan berada di atas angka psikologisnya di 50. $50 USD ini adalah angka psikologis untuk si Polkadot. Jadi kita berdoa dia bisa bertahan di atas itu terus ya kan, dan jangan sampai false break. Kalau misalnya dia false break itu akan lumayan dalam, karena itu jatuhnya dia koreksi bisa cukup besar. Nah, ini kebetulan untuk 1:1-nya dia sudah kena, teman-temannya, di area 50-an memang. Ya, makanya saya bilang tadi itu angka psikologisnya. Dan apa yang bisa kalian lakukan di sini, kalian bisa gambarin seperti ini aja ya. Kalian bisa kandangin ini candle ini. Nah, kalau dia bisa break ke atas, bertahan di atas 53,4, maka target berikutnya itu adalah kalian bisa cek seperti ini, 1:1-nya lagi. Oke, seperti ini. Kalian bisa buat minornya kayak gini. Nah, targetnya adalah 60 nextnya, teman-teman ya. Jadi 60 itu adalah level yang kalian cari untuk jangka pendeknya. Tentunya itu untuk jangka pendek, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau cari target yang ideal, kalian bisa tarik Fibo dari sini ke sini. Kalian lihat 1618-nya di mana. Kalau misalnya dari gambar ini 1618-nya itu sekitar di angka 100, teman-teman ya. Itu menjadi target yang masa depan sekali ya, target yang panjang. 100 sampai ke 114 ya, teman-teman ya. Ini kita berbicara untuk target yang sangat panjang ya. Seperti itu. Oke. Itu untuk si Polkadot. Jadi apakah ini worth it Polkadot? Ya, menurut saya sih Polkadot ini network yang bagus, teman-teman ya, seperti itu. Dan yang terakhir deh, teman-teman, satu lagi kita ke Matic, teman-teman. Ini juga salah satu kripto yang berhubungan dengan network, teman-teman ya. Dan ini juga cukup bagus, networknya dipakai secara luas juga ya. Matic, teman-teman namanya ya. Ini dia sudah break ke atas, dan kalau misalnya kita perhatikan dari ABCD-nya, ini dia membuat pattern atau membuat target seperti ini ya untuk si Matic-nya. Dan yang mana itu sudah kena di level
teman-teman, 2,2. Jadi Matic ini juga harapan kita dia bisa keluar dari belenggu ini ya. Jadi dia ini bergerak dalam konsolidasi. Kalau misalnya dia bisa once ada satu candle impulsif aja bisa nge-break 2,2-nya, angka psikologisnya sudah bubar dan target berikutnya itu adalah di all time high-nya dia sebelumnya di angka 2,8 ya. Seperti itu, dan target jangka waktu besarnya kalian bisa tarik Fibo seperti ini juga di 1618-nya itu di angka $4 ya. Dan kemudian untuk final targetnya itu kalian bisa aim dia di $5,66 ya. Cuman itu masih jauh, butuh proses. Kalian tinggal tinggal lihat aja target terdekatnya itu, yang pasti dia harus break ini dulu deh, 2,18 sampai 2,2-nya ya, 2,2-nya di break ke atas, dia kena 2,82 baru nanti kita bisa melihat angka 4,2 menjadi target kita selanjutnya. Ya, itu aja teman-teman ya yang mau gue bahas tentang kripto. Semoga apa yang gue jelasin di sini bisa bermanfaat. Ingat, gue bukan financial advisor. Apa yang kalian ambil di sini kalian sesuaikan dengan risk management kalian masing-masing dan money management kalian masing-masing supaya bisa hasilnya lebih optimal. Oke, thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency. Semoga penjelasan gue tentang kripto tadi, baik itu Bitcoin maupun altcoin, itu bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi mau ingetin, buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. So, kalau misalnya kalian disuruh transfer, kalian jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan, oke? Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang kripto yang mau gue bahas ke depannya atau apapun itu. Selama itu berhubungan dengan kripto, forex, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Kalian tinggal komen aja di bawah, teman-teman. Oke? Nah, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat sekali lagi. Dan jangan lupa teman-teman, gue bukan financial advisor. Jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan risk management kalian masing-masing dan juga money management kalian masing-masing supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.